Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jahaza ghaziyan, man jahaza, siapa yang menyiapkan atau memberikan persiapan atau memberikan bekal, ghaziyan, orang yang berperang, fi sabilillah, di jalan Allah, faqad ghaza, maka dia telah berperang. Wa man khalafa ghaziyan, dan siapa yang mengurusi atau menggantikan ghaziyan, seorang yang berperang, fi ahlihi, dalam keluarganya, bi khairin, dengan suatu kebaikan, faqad ghaza, maka dia telah berperang. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah, ini adalah salah satu contoh ta'awun al-birri wal taqwa, yaitu apa? Seseorang barangkali tidak bisa berperang, kemudian dia mencari orang yang berperang di jalan Allah, kemudian dikasih bekal, pakaiannya, kendaraannya, senjatanya. Seperti saudara kita dari rohinya, senjata perlu pistol atau apa, berdiri 30 juta. Nanti kemudian bekalnya 30 juta, gitu ya. 60 juta sudah dihitung berperang di jalan Allah. Padahal berperang di jalan Allah itu pahalanya sangat besar. Atau nyapi seorang mujahid dari Palestina, ada perang di Palestina, perang di jalan Allah. Atau di Syria, kalau kita tidak bisa daftar, gitu ya. Udah nyiapin seorang mujahid satu, gitu. Dirinya sudah berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal cuma korban duit, nggak korban jiwa. Itu sudah dihitung berperang, karena berperang hukumnya wajib. Berperang di jalan Allah hukumnya wajib. Kalau memang diperlukan perang, kalau enggak ya boleh. Daerah-daerah memang yang harus perang, maka berperang di situ hukumnya wajib. Dikatakan malam yang berzu, siapa yang tidak berperang, wala yuhaddits bihi nafsahu, dan tidak pernah punya kerentak untuk perang, ya, maka kami kata jahiliyah, artinya mati jahiliyah. Jadi ya, perang di jalan Allah wajib. Kemudian di antara yang lainnya adalah mungkin berangkatnya sudah, cuma kalau ada yang nyambangi rumahnya, nyarikan apa, kebutuhan keluarganya. Wa man khalafa ghaziyan fi ahli, dan siapa yang mengurusi, menggantikan ghaziyan, seorang mujahid dalam keluarganya, bikhair, dengan kebaikan, maka faqad ghaza,
juga, raja juga. Karena apapun supaya jihadnya itu loss, artinya tidak apa? Tidak gusar, tidak sedih, mikirkan keluarga yang akan atau tidak. Kalau kita membantu keluarganya sudah bagus. Termasuk juga kalau ada penjara, kita bantu keluarganya agar penjara tidak melakukan kesalahan di penjara gara-gara berdakwah. Seperti soal kita juga, insya Allah bagian darinya. Mau orang kafir aja kerjasama dalam kesengsaraan kok. Tadi saya baca Raja Thailand ada acara pembakaran mayat Raja Thailand, raja dibakar ya. Tapi dianggap kehormatan. Itu biayanya cuma 90 juta bulan. Tunggu, resonnya berapa? 1 juta bulan itu ya belum kan? Rolas miliar. Yang pengen sama pun bilo. Bilo, berapa triliun? Resonnya itu enggak. Itu cuma dibuang. Dan pembakaran itu pun mereka ta'awun. Jadi yang sekarang ini ngeri sekali. Masuk bagaimana sekarang melek motor sehingga diskusi salah. Nanti saya tak khawatir dan dari itu ada pelaksanaan undang-undang ujar kebencian itu kayak nanti mungkin siapa yang mencaci maki iblis itu kena undang-undang ujar kebencian. Tapi yang nyaci Allah, kafir kepada Allah itu pahlawan karena dia adalah orang yang Pancasila sejati. Terjadi itu nanti. Alhamdulillah. Ya, bayangkan PKI itu dianggap ketuhanan yang maha esa. API, Islamisme itu dianggap orang-orang yang sangat bertuhanan yang maha esa. Nanti para kiai itu dianggap ateis, bertentangan dengan ketuhanan yang maha esa. Itu kan sudah diungkap itu. Nah, dan itu nanti jadi pelajaran, buku pelajaran di SMA. Gitu. Jadi bicara jihad ini menjaga proses itu penting juga gitu. Mana alam itu namanya. Ya mudah-mudahan gak usah sampai sana lah, ya. Mudah-mudahan gak sampai sana. Mudah-mudahan mereka gak bergerak macam-macam sampai tahun 2019. Pokoknya tahun 2019 presidennya harus ganti. Presidennya yang Pancasialis sejati, yang berketuhanan yang maha esa, yang bertauhid dan yang bersyariah, maka semua bawahannya itu yang tidak membela Islam dan memusuhi Islam maka dipecah semuanya. Gak usah perang, cuma ini itu kira-kira paham nggak pentingnya milih pemimpin? Ya, kalau masih gini masih belum paham, ya kaum muslimin mohon maaf gitu, pokoknya nggak benar gitu. Benar nggak? Aku ngomongnya ya sebetulnya ya orang ego. Tapi ini kayak aku sedih banget, sedih sekali. Semalam saya ketemu dengan tokoh-tokoh di Klaten dengan Anton Tabah. Sampai salah satu yang tokoh itu, aku itu nelongso gratis. Kayak yang
ngendi-ngendi aku diomong kowe ora Pancasila. Kowe ora bener. Kowe itu ora NKRI padahal ini pimpinan ormas yang cukup beken dulu. Itu gara-gara semua ditujukan pada kaum muslimin ya gitu. Nolongso lah. Oke. Jadi untuk itu ada dua hal ya. Pertama, memberikan berkah, atau yang kedua mesti keluarganya. Itu kalau ada ustaz yang membutuhkan. Coba kita perhatikan ustaz-ustaz mana yang membutuhkan. Perlu kita sambangi, perlu kita jadi walaupun ustaz gak boleh pikir gitu ya. Ini bukan kaya, alhamdulillah saya cukup lah. Itu jangan-jangan nyindir gawat juga ya. Ya karena penting juga kita ya kalau ada ustaz-ustaz ya. Ini perlu kita jaga beliau ya, keluarga kita jaga karena semuanya ini sudah terancam namanya. Kalau terancam Solo enak ya. Terancam Solo enak ya. Ini terancam baik. Untuk itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Di sini dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala beliau pernah juga ya, ketika perang Tabuk itu beliau ikut perang. Beliau sedih banget gitu kan, karena orang munafikin itu apa? Ngomong semuanya anak-anak perempuan dan anak kecil gitu kan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ngomong, ya Rasulullah, atada'ani ma'an nisa wasibyan, engkau ninggalkan aku bersama wanita dan anak-anak kecil. Faqala lahu ama tarda an takuna minni bimanzilati Musa. Apakah engkau tidak ridho posisimu pada diriku seperti posisi Nabi Harun kepadamu Musa? Subhanallah. Jadi posisi apa? Penjagaan, tapi bukan posisi Nabi ya. Ini karena sering dipakai oleh Syiah ini ya. Ali itu kan pengganti Rasul kan. Loh, apa nggak baca setelahnya? Illa annahu la nabiyya ba'di. Tapi tidak ada nabi setelah. Nah, artinya Ali bin Abi Thalib posisinya luar biasa karena menjaga keluarga Rasulullah. Ketika Rasulullah tidak ada, maka beliau menjalankan tugasnya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah ternyata menjadikan hadis ini sebagai kaidah. Faqad ra'ama anna ma'an syakhsan fi ta'atin min ta'atillah kana mithlu ajr. Siapa yang menolong seseorang untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka dia mendapatkan seperti pahalanya. Min ghairi ayyam qusa min ajri syai'a, tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Jadi ini kaidah. Saya tadi ingin ngomong gitu. Tapi saya senang ketika lihat apa Syekh Utsaimin ngomong. Jadi kaidah orang menolong orang yang berjihad, dia nilai jihad. Ini sebetulnya bisa kita terapkan semuanya. Bapak ini melihat, wah penting ada mencetak ulama. Ternyata ada lembaga yang mencetak ulama. Cuma mungkin biayanya berapa? Bapak biayai, berapa biayai? Yang mencetak ulama setiap tahun ada 10 ulama muncul. Bapak mendapatkan pahala seperti itu. Maka ketika ada pondok pesantren tahfidzul Quran, kemudian dia bantu, berapa sih? Saya ingin mencetak 20 orang setiap bulannya atau setiap tahunnya. Dia mendapatkan seperti itu. Apa enggak enak, luar biasa ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang berikan orang harta tapi enggak punya kemampuan untuk itu. Dan ada yang punya kemampuan tapi tidak punya. Nah, dua-duanya pahalanya sama. Nah, kita lihat itu banyak hal sekarang.
42 tahun. Ya. Dokter minta suami. Nah, yang mau apa namanya maju nggak berani, takut istrinya. Ya udah cari yang apa namanya, bujang gitu ya. Bujang 40 tahun ada kan ya. Tapi mau nikah nggak punya duit, udah ambil duit, nikahin dia. Pahalanya sama itu. Ya banyak hal ya. Jadi semua kebaikan bisa kita lakukan. Maka cukup menarik kaum muslimin itu yang kemarin ya, waktu apa namanya acara aksi di Jakarta, besok berangkat apa piro 5 ayo angkat, lumayan juga itu luar biasa ya. Mereka juga merasa senang ya, ternyata ada saudara-saudara yang memperhatikan dia. Baik, itulah ibadah dan kita bisa explore ya, kita bisa kembangkan banyak hal ya, amal-amal kebaikan di lapangan yang bisa kita lakukan ya. Karena ternyata ya banyak ya, kalau tidak ada tahu tidak akan realisasikan. Baik. Wa an Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban bil rawha. Adalah Rasulullah SAW bertemu atau menemui satu rombongan, satu rombongan yang mengendarai kendaraan. Roha itu nama tempat. Faqala anil qaum, siapa kaum ini? Qalu al muslimun, kaum muslimin. Faqala anta, siapa engkau? Qala Rasulullah. Mereka tahu Rasulullah. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyyah. Kemudian ada seorang wanita mengangkat kepada beliau sabiyyah, seorang anak kecil. Faqalat alihada hajjun, apakah ini dapat pahala haji? Qala na'am, iya, walaki ajrun, dan engkau mendapatkan pahala pula. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah. Ini kata Syekh Utsaimin, fa fi hadzal hadits min al-fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah masa mu'allif haji, yaitu apa? Anna man a'ana syakhsan, siapa yang menolong seseorang ala ta'ati, untuk melakukan ketaatan, falahu ajrun, dia dapat pahala. Cukup menarik kalau di antara bapak-bapak punya mobil, tuh di tangga gaya, ayo dapat pahala. Di mana? Li'anna hadil mar'ah sawfa takunu bi ri'ayati waladihi ila akhir. Karena di sini anak kecil itu belum bisa ihram, belum bisa tawaf sendiri, semuanya dibantu, maka dia mendapatkan pahala. Cuma sobi ini usianya berapa ya? Ada satu sisi, ada ulama mengatakan syarat daripada sahnya ibadah itu, ini juga fikih. Syarat ibadah itu kalau usianya tamyiz. Tamyiz itu membedakan mana yang cantik, mana yang tidak cantik gitu. Bedakan apa ya, yang benar atau yang salah ya. Tapi kelihatannya sobi itu bisa lebih kecil ya, atau mungkin istihad ya. Jadi gini, mungkin ya anak umur 5 tahun udah paham, mungkin ya, mungkin ada anak 4 tahun udah paham, mungkin enggak? Wallahi saya ketemu dengan anak usia 3 tahun datang ke tahfidz Quran, duduk baca dia bertakbir. Nah kira-kira lebih paham nggak daripada sebagian orang tua? Mungkin lebih paham daripada orang tua, ya enggak? Anak bayi ya, itu minta Quran, ketika nggak dikasih Quran kita apa saja dia tetap nangis, ketika dikasih Quran kan baru senyum kan? Berarti anak kecil itu lebih paham dari sebagian orang tua gitu. Bagi orang tua nggak pernah megang Quran bertahun-tahun, nggak pernah nangis itu ada gitu. Nah anak ini minta Quran, nggak dikasih Quran
Maksud saya, mungkin aja anak 5 tahun bisa melakukan semua dan dia paham. Walaupun pahamnya, apakah dianggap nggak sah gitu? Ini pikiran akal saya. Karena selama ini semua ulama mengatakan sahnya ibadah anak itu kalau usia apa? Tamyiz 7 tahun. Berarti kalau belum usia 7 tahun ibadahnya tidak sah. Saya agak kurang. Terus terang ketika saya membaca hadis ini agak ukurannya tamyiz kenapa? Karena nggak ada hadis seperti itu, istimbat ulama aja. Tidak ada apa namanya. Karena apa? Ini penting. Amr bin Salamah dalam Sahih Bukhari itu beliau menjadi imam, kata beliau usia saya kalau nggak 6-7 tahun. Kalau nggak 6 7 tahun. Maka berarti kalau saya melihat yang penting anak itu paham ya, paham secara minimalis itu sudah sah. Nah, ini bab lain bahwa dalam hadis ini anak itu sobi digendong, rafaat gendong itu kan berarti apa? Anak itu belum usia 7 tahun. Kalau 7 tahun nggak usah digendong nih. Ya Rasul, anak ini sah nggak hajinya? Ternyata sah. Ini satu. Yang kedua, wa fi hadzal hadits min al-fawaid analisa yang bahiru ayyas'al amma yajhalu. Ini penting juga, ini penting sekali. Karena dalam hadis ini ada faedah pula seseorang itu untuk bertanya sesuatu yang ia tidak tahu kalau dibutuhkan. Buktinya apa Rasul? Ketika ada rombongan kan perlu tahu ini Islam atau bukan Islam. Mana saya nanti pokoknya kita mau ngasih salam, kalau nggak orang kafir masuk kita kasih salam ya, maka perlu tanya. Ya, yakhsha an yakunu minal adu, takut dari musuh. Ya, ini kita juga penting juga sih, kalau mohon maaf ya, kelemahan kita itu kadang-kadang bisa ditipu dengan apa? Orang pura-pura kenal dengan kita, pura-pura akrab, akhirnya kita kejebak. Mungkin tidak terjadi. Nah, ini yang sering terjadi. Orang tahu nama kita, langsung ya disebut namanya, senang banget ya, langsung mau sesuatu tertipu. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah diginiin takut apa? Mau tanya malu ya. Dia sudah akrab dengan saya, mau tanya takut ini, lu mosok nggak ingat dengan saya? Lu pasti ingat gitu. Itu terjadi pada saya sering sekali. Orang udah akrab dengan saya, tapi saya ngapalin orang banyak itu ya kadang-kadang nggak sederhana. Mau tanya siapa namamu, antum dari mana atau apa? Lu mosok orang kayak sudah akrab banget kok baru tanya nama, itu ya lucu juga gitu ya. Nah, tapi dengan baca hadis ini penting juga ya. Kalau kita takut nanti ada beberapa hal itu ya, kita perlu apa? Bertanya. Ya kalau kita perlu ya jangan tanya. Ya. Kemudian nah ini faedah dari Syekh Utsaimin ya, walaupun di luar konteks ini. Wa fi hadzal hadis dalilun ala anna wasal insan nafsahu bis-sifatil hamidah. Hadis ini ada dalil jika seseorang mensifati dirinya dengan sifat yang baik, di dalam yuqsad al-fakhr, jika tidak dimaksudkan berbangga diri, wa inna yuqsadu ta'rif la asami, dan hanya dimaksudkan untuk pengenalan. Karena mereka tanya mana antum muslimun. Kata beliau, kata muslim itu kan, kata muslim ini kira-kira istimewa kan? Hah? Jangan muslimun dalam arti apa? Status kayak ini ya, KTP-nya muslimun ya. Kata muslimun itu wala tamutunna illa wa antum wa nahnu muslimun.
Ustaz di mana? Oh iya, imam masjid itu gitu. Ya untuk menyenangkan, gak ada masalah. Yang penting bukan untuk berbangga. Maka ini bukan termasuk ya orang yang membanggakan diri kan. Tidak termasuk fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bima ta'malun. Kemudian terakhir apa namanya? Faedah berikutnya wa fihi dalilun aidan ala anna al-insan yang bagilahu ayatan wujudal 'alim. Di sini ada dalil juga bahwa seseorang itu hendaklah memanfaatkan adanya seorang ulama. Ibu ini yang mungkin bayangan kita mungkin nggak tahu faedah ada pahala atau tidak karena ini anak kecil ya. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah anak ini sajinya sah untuk dapat pahala pun? Nah ini kadang-kadang kita ini kurang apa? Memanfaatkan anima. Benar nggak? Saya bertanya, apakah Anda sudah memanfaatkan ulama? Benar nggak kira-kira? Hah? Coba. Kira-kira, mohon maaf ya, orang yang melakukan bisnis kemudian lakukan bisnis, padahal sebetulnya juga belum tahu apa? Belum tahu hukumnya. Mereka mana lebih banyak orang mau menikah atau orang mau bisnis atau orang melakukan proyek apa? Dia tanya dulu kepada ustaznya atau kebanyakan tanpa tanya? Saya ingin tanya, nggak tanya itu karena nggak ada ustaz atau karena malas tanya sama ustaz? Hah? Bener nggak? Apalagi sekarang ada HP, ada ini ya. Tapi sering apa? Ngelabrak aja itu. Baru kalau sudah mentok, sudah terbentur dengan sesuatu, baru ada ke ustaz. Ustaz, Anda ini ada masalah, Ustaz, minta solusi. Mana-mana nggak tanya, sekarang setelah terjebak baru tanya. Ya. Kemudian faedah juga an-nasabiyya ila hajja bi wali walau ajru. Anak kecil, as-sabi anak kecil. Kata sabi ini repotnya tidak diterangkan umurnya, maka bisa anak kecil. Anak kecil benar. Ini lebih menguatkan ini. Kalau dia haji, dia dapat pahala. Pahalanya bukan orang tua. Pahala hajinya untuk itu, tapi orang tua dapat pahala apa? Menghajikan. Ya, kalau orang pertama dapat pahala itu bukan artinya apa? Hajinya anak kecil diambil gitu kan. Ini barangkali, mohon maaf ya, ini penting banget ya. Jangan sampai kita berpikir ketika membiasakan anak kecil baca Quran, ya, membiasakan anak kecil untuk apa? Untuk sedekah gitu kan. Anak kelas 5 SD gitu kan? Kok 5 SD? 5 tahun TK itu kan ada program apa? Infak pekanan gitu. Jadi ada untuk infak gitu. Jangan kita pikir wah belum sah gitu. Saya masih kecil. Enggak, dia dapat pahala. Minimal itu apa? Mudah-mudahan jadi kapitalisasi untuk solehnya masa depannya. Ya ini penting. Nah dari sini ada yang mengatakan kalau anak kecil sudah haji atau mau haji atau niat ihram haji, apakah harus menyempurnakan? Terjadi perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan kalau namanya sudah niat haji maka harus disempurnakan. Tidak boleh apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Haji itu harus disempurnakan kalau sudah orang niat, walaupun hajinya haji sunnah termasuk anak kecil. Tapi menurut saya ini berhubung anak kecil, kalau belum balik, maka kalau dia tidak melanjutkan, maka dia tidak mendapatkan dosa. Nah, kita lihat ya. Subhanallah, apa yang saya pikirkan ada di sini. Halaman 379. Wa fi hadzal hadits aidan ma yadullu ala anna sabi wa in kana ghairu mayyiz. Allah saya karena belum baca ini, baca baru di sini aja, mohon maaf ya. Ini saya dapat ilmu ini. Di dalam hadis ini juga ada yang menunjukkan bahwa sobi anak kecil wa in kana ghairu mayyiz, walaupun tidak sampai umur
fa innahu yasihhu minhul hajj, maka sah hajinya. Walakin kaifa tasmu niyatu wa ghairu mumayyiz. Ini saya beda dengan beliau. Beliau mengatakan, tapi bagaimana sah niatnya sementara tidak mumayyiz? Lah, mumayyiz itu apa? Kalau kata haji itu sah, tidak ada masalah. Itu sudah paham. Beliau mengatakan, qala ulama yarji anhu waliyu bi qalbihi, maka diwakili oleh walinya. Kemudian ya, jadi cukup menarik hadis ini. Hadis walaupun sedikit tapi memiliki faedah. Satu sama, yaitu ta'awun 'alal birri taqwa. Yang kedua, siapa yang menyukseskan suatu pekerjaan baik maka dia mendapatkan pahalanya. Yang ketiga, hendaklah memanfaatkan pertanyaan kalau ada seorang ulama. Yang ketiga, hendaklah kalau tidak tahu bertanya, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah, termasuk orang ini. Dan ketika bertanya kan tambah semangatnya ya, membawa anaknya untuk haji. Kemudian yang keempat, haji walaupun tidak tamyiz masa dapat pahala. Dan itu keyakinan saya, walaupun saya berlawan dengan ulama-ulama banyak ini. Ya, jadi kalau anak sholat walaupun 4 tahun, kalau mohon maaf, sebagian anak atau usia 10 tahun kalau ke masjid ribut juga ada. Tapi ada juga anak 4 tahun di masjid juga sudah paham juga ada. Ya. Saya kira hal itu penting bagi kita. Jadi semua anak yang melakukan seluruh ibadah dan yang memahaminya walaupun usia menurut hukum ada yang mengatakan belum tamyiz, maka dia sah. Dan orang tuanya juga dapat pahala karena melatih untuk berbuat baik. Wa Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Penting sekali ini. Kelihatannya hadis terakhir kali ya dia. Wis entek apa sakit. Ini penting sekali Bapak Ibu. Penting sekali hadis ini. Luar biasa ini. Kita bersyukur kepada Allah dengan hadisnya ini. Dan hadisnya sahih muttafaqun alaih. Pentingnya mana? Menyelesaikan berbagai masalah dengan iman kepada hadis ini. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-khazinul muslim. Al-khazin penjaga apa? Penjaga apa? Gudang atau bendahara. Al-amin yang terpercaya. Alladzi yunaffidhu ma umira bihi, yang dia melakukan sesuai yang diamanahkan, diperintahkan. Fayu'tihi kamilan muwaffaran, memberikan ya hak orang itu kamilan sempurna, muwaffaran ya penuh. Thayyibatan bihi nafsu, hanya longgar, enggak iri. Fayafa'uhu, lantas dia serahkan ilal ladzi umira lahu, yang dia diperintahkan untuk menyerahkan uang itu, harta itu kepadanya dengannya. Ahadul mutasaddiqin, dia termasuk salah satu di antara orang yang sedekah. Ya Allah, ternyata ini adalah hiburan yang luar biasa. Pasti belum makan. Tidak paham? Saya masuk ya? Belum? Masuk belum paham? Belum ngomongin. Jadi gini, bendahara suka gajinya kecil, benar? Hah? Yang suka nyerahkan duit kadang-kadang apa gajinya apa? Pas-pasan, benar kan? Kadang-kadang kalau di Saudi lebih ngeri lagi. Pekerja padahal miskin dia, tapi tuannya itu bagi-bagi zakat. Dia suruh bagi, dia sendiri gak dikasih. Apa enggak ganas? Ganas. Sementara bendahara itu paling tahu gaji orang-orang atasannya.
berbulan-bulan juga cukup gitu. Ketika nyerahkan, itu kan rasanya juga apa? Nah itu kadang-kadang ini yang menyebabkan orang itu suka apa? Tergoda itu kayak gitu. Nah ini kata al-khazilul muslimul amin. Dia muslim dulu deh, orangnya. Jadi seorang bendahara yang terpercaya, yang muslim, yang menjalankan tugasnya secara baik, menyerahkan yang orang yang punya hak untuk kita serahkan. Ahadul mutasaddiqin. Bayangkan. Jadi seakan-akan setiap bulan, kalau memang gaji yang dia serahkan pada orang banyak itu 1 miliar, setiap bulan sedekah 1 miliar, ibadah dia. Walaupun nggak punya duit, tapi dia termasuk sedekah 1 miliar. Ini hiburannya bagi yang apa namanya? Kan perlu ngibur diri kan? Ya, ngomongnya nggak apa-apa lah, aku itu kan sedih, tapi kan pahalaku paling banyak. Kenapa? Bukan duitku, aku serahkan thayyibatan nafsu. Nah, longgar dadanya, nggak iri, gitu kan? Kemudian diserahkan tanpa korupsi sedikit pun. Ahadul mutasaddiqin. Satu di antara orang yang sedekah. Jadi memang pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita spek yang apa? Lengkap di akhirat kelak, itu untuk mengobati kekurangan yang ada di dunia. Karena di dunia kadang-kadang saya nyapa, kenapa dia gajinya gede, aku nggak gede? Itu kan perlu hiburan juga ya. Ya juga, ya dia gitu-gitu aja kapasitasnya. Nah, dia nggak punya fasilitas. Nah, supaya mengurangi kesedihan itu, Rasulullah kasih. Walaupun kau begitu, nilaimu lebih tinggi daripada dia. Mohon maaf, lebih mahal mana? Duitnya atau perasaannya? Nah, lebih penting mana? Orang bilang, ya usah ngomong gitu, gajinya gede, iya, duit juga duit. Tapi kadang-kadang mau dipaksa. Dan memang gajinya segitu gimana? Ya. Maka, ya, zuhud terpaksa nggak apa-apa lah. Salah satu di antaranya apa? Insya Allah dia akan nggak apa-apa. Kan duit itu kan sarana. Tujuannya apa? Amal soleh kan. Dan dia nggak punya duit tapi amal soleh kan lebih bagus daripada punya duit belum tentu beramal soleh. Berapa banyak orang yang punya duit nggak pernah beramal soleh? Dia nggak punya duit cukup ya hatinya setelah apa namanya mengimani apa yang Rasulullah katakan. Ini ujian bagiku untuk melakukan amanah yang diberikan. Subhanallah, kalau ini disampaikan dan semua orang beriman, saya kira nggak ada yang orang yang apa korupsi itu, benar nggak? Itu iman hari akhirat itu penting sekali. Ya, dari sini ma'asyiral muslimin, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Contohnya, ya bahwa seorang bendahara jika melaksanakan tugas yang terbaik pasti punya dampak luar biasa kan? Jadi saya sendiri itu yang merasakan lah, yang paling berat itu mencari bendahara dan mencari sekretaris. Karena sekretaris itu tahu rahasia kita. Kalau nggak percaya repot juga gitu kan. Bendahara itu kalau nggak bisa dipercaya, pusing orang, benar nggak? Karena apapun walaupun sudah apa antisipasi macam-macam, kalau orang mau nakal bisa saja kan? Bisa saja. Nah untuk itu kalau dapat bendahara yang terpercaya ini sangat mahal. Untuk itu apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Qala ja'alni ala khazainil ardh. Qala ja'alni ala khazainil ardh. Jadikanlah saya pemegang bendahara bumi. Hasil pertanyaan ini alimlah qawiyun amin. Aku sesungguhnya maha kuat. Aku sangat kuat dalam hal itu. Ya. Jadi beliau menunjukkan saya tahu ilmunya dan saya hafizun. Saya sangat menjaga. Ya. Ini sebetulnya sesuatu yang ketika Allah menunjukkan itu pentingnya bendahara. Ya, pentingnya bendahara. Banyak nggak permasalahan kita di lembaga kita, banyak nggak?
itu sebetulnya merupakan sihat sebuah perusahaan atau sihat sebuah yayasan. Ya. Saya kira demikian masyarakat muslimin hafizahullah, alhamdulillah sudah selesai jilid kedua menurut Ustaz Mudakir ini. Karena ini di fotokopi cuma segitu ya. Nanti mudah-mudahan berikutnya sudah ada yang baru. Terima kasih. Aku lupa tidak ada wassalamualaikum